Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya sehat dan berbahagia. Senang sekali saya Guru BK bisa hadir melalui media audio suara ini. Terima kasih sudah mau mendengarkannya dan saya harap perhatikan dengan baik penyampaian ini sampai selesai. Sekali lagi, perhatikan dengan baik penyampaian ini sampai selesai agar tidak ada materi yang terlewatkan. Nah, adapun tema bimbingan kali ini adalah pentingnya motivasi belajar, yang mana tema kali ini adalah bidang bimbingan belajar, di mana tugas perkembangannya adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran. Tujuan layanan ini adalah agar siswa memiliki sikap positif untuk membangkitkan motivasi belajar hingga mampu menyelesaikan pelajaran dengan baik. Motivasi belajar sangatlah penting dalam pengembangan diri, sebab pengembangan diri adalah belajar. Belajar adalah mengembangkan diri. Jika Anda ingin sukses dibandingkan pencapaian Anda saat ini, kuncinya adalah jangan pernah berhenti belajar. Hanya dengan belajarlah Anda akan berkembang dan menjadi lebih baik. Motivasi belajar berasal dari kata motif, yang diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Pengertian motivasi belajar siswa menurut para ahli adalah motivasi adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan suatu pekerjaan yang bisa berasal dari dalam diri dan juga dari luar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu ada dua. Satu, faktor individual. Dua, faktor sosial. Nah, faktor individual seperti kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Sedangkan faktor sosial seperti keluarga atau keadaan rumah tangga, guru, dan cara mengajarkannya, alat-alat dalam belajar, dan motivasi sosial. Dalam pendapat lain, faktor lain yang dapat mempengaruhi belajar yakni faktor internal, faktor kesehatan, faktor psikologis, intelijensi, minat dan motivasi, perhatian dan bakat. Kemudian faktor eksternal, faktor keluarga, cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan gedung dan metode belajar, faktor sekolah, metode mengajar dan kurikulum, relasi guru dan siswa, disiplin sekolah, alat pengajaran, dan waktu sekolah, faktor masyarakat, teman, pergaulan, dan kehidupan masyarakat. Faktor mempengaruhi motivasi pelajar antara lain, yang pertama adalah cita-cita atau aspirasi siswa. Cita-cita merupakan satu kata tertanam dalam jiwa seorang individu. Cita-cita merupakan angan-angan yang akan diimajinasi seorang individu, di mana cita-cita tersebut dapat dicapai akan memberikan suatu kemungkinan tersendiri pada individu tersebut. Yang kedua, kemampuan siswa. Kemampuan siswa dan kecakapan setiap individu akan mempengaruhi adanya motivasi. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan membaca, memahami, sehingga dorongan yang ada pada diri individu akan makin tinggi. Ketiga, kondisi siswa dan lingkungan. Kondisi siswa adalah kondisi rohani dan jasmani. Apabila kondisi stabil dan sehat, maka motivasi siswa akan bertambah dan prestasinya akan meningkat. Kemudian yang keempat adalah unsur dinamis dan pengajaran. Dinamis artinya seorang individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, tempat di mana seorang individu akan memperoleh pengalaman. Kemudian yang kelima, upaya guru dalam mengajar siswa. Guru adalah seorang sosok yang dikagumi dan insan yang mempunyai peran penting dalam dunia pendidikan. Seorang guru dituntut untuk profesional dan memiliki keterampilan. Salah satu tujuan belajar di kelas agar kita dapat naik ke kelas berikutnya sampai lulus
Untuk mencapai tujuan tersebut, kita perlu usaha, berharap memperoleh hasil yang memuaskan. Agar kita memahami usaha-usaha apakah yang perlu dilakukan, perhatikan hal-hal berikut. Persyaratan akademis meliputi hasil ulangan yang tuntas, kehadiran di sekolah, konsentrasi belajar baik di rumah maupun di sekolah, kesehatan fisik maupun mental yang menunjang kegiatan belajar, melengkapi catatan pelajaran, mengerjakan tugas atau PR dengan baik. Kemudian persyaratan budi pekerti meliputi kelakuan, ketaatan terhadap tata tertib, bersikap sopan santun, menjalin hubungan baik dengan teman sebaya, memperhatikan pelajaran, kehadiran dalam bidang belajar mengajar, kehadiran dalam kegiatan ekstrakurikuler, aktif mengikuti kegiatan peringatan hari-hari besar, kehadiran dalam kegiatan upacara bendera, mengerjakan PR atau tugas-tugas lain dari guru, kelengkapan dan kerajinan buku catatan, memakai seragam lengkap sesuai ketentuan, memakai pakaian bersih dan rapi, rambut disisir rapi, tidak mengenakan pewarna rambut, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, buku-buku pelajaran disampul rapi dan bersih, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Saya harap kalian dapat mengerti apa itu motivasi belajar, kemudian faktor yang mempengaruhi terhadap motivasi belajar, dan bagaimana mengembangkan motivasi baik di dalam diri maupun di luar diri. Dan terima kasih sudah mengikuti kegiatan atau mendengarkan audio yang saya sampaikan. Dan saya harap bermanfaat, dan saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Dan apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.